Saudara kasih, Shalom. Sangat senang menyapa saudara di hari yang baru ini. Dan seperti biasa di masa pandemi kita selalu hadir untuk menyampaikan renungan singkat setiap pagi sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Saudara sekalian, seperti saya singgung sebelumnya bahwa saya mencoba menyampaikan renungan dari khotbah Tuhan Yesus di Bukit. Dan saya kali ini sampai pada ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 5 yang berbunyi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara sekalian, lapar dan haus akan kebenaran adalah hal yang dibicarakan Tuhan Yesus, dan siapapun yang merasa lapar dan haus akan kebenaran sedemikian rupa, maka dia akan dipuaskan. Saudara, bicara mengenai lapar adalah sesuatu yang sangat lazim bagi kita. Setiap orang pernah merasakan lapar, tetapi lapar yang dimaksud di sini adalah lapar yang sedemikian dahsyat. Tidak seperti rasa lapar yang sering kita rasakan, 1-2 jam kemudian kita dapat makanan. Pernah suatu kali saya mengikuti sebuah kebaktian di Amerika Serikat, dan yang berkhotbah adalah seorang misionari yang melayani di Afrika. Dan Afrika, seperti kata majalah Times, adalah benua yang hitam, yang gelap, bukan saja karena situasi yang sering tidak menentu dan tidak aman, tapi juga karena Afrika sering mengalami kekeringan berkepanjangan, sering ada bahaya kelaparan yang membuat banyak orang bukan saja kelaparan, tapi kelaparan yang kemudian berakhir pada kematian. Dan misionari tadi bicara mengenai orang Amerika. Dia bilang orang Amerika tidak tahu apa artinya lapar. Karena bagi orang Amerika, kalau dia lapar, dia tahu tidak lama lagi dia bisa dapat makanan. Dia akan dapat makanan bahkan lebih dari cukup. Tapi banyak orang Afrika, kata misionari, yang lapar dan dia tidak tahu apakah nanti dia akan mendapat makanan, ada makanan tersedia. Dia bahkan tidak tahu kalau laparnya akan diatasi. Yang dia tahu bahkan bisa jadi laparnya akan berakhir dengan kematian. Dan sebenarnya situasi lapar seperti itulah yang dibicarakan Tuhan Yesus. Pada zaman dulu, saudara, pada zaman Yesus melayani di bumi, yang namanya buruh pekerja itu adalah orang yang betul-betul hidup dalam segala keterbatasan. Upah yang diperoleh hanya bisa untuk makan, isi perut, tidak usah bicara mengenai gizi atau makanan yang lezat, hanya supaya bisa makan dan bisa bertahan hidup. Dan itulah situasi yang sangat lazim pada zaman itu. Lain dengan zaman sekarang, karena zaman itu, saudaraku, petani itu menanam dan buruh bekerja itu hanya 100% tergantung kepada hasil tanah yang ada. Lain dengan sekarang. Sekarang dengan teknologi ada pestisida untuk membasmi belalang atau hama, ada pupuk kimia, ada berbagai cara. Teknologi sudah berkembang sehingga tanah yang setengah gersang saja bisa menghasilkan hasil yang sangat bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga upah di zaman sekarang relatif baik, jauh lebih baik dibanding zaman dulu. Demikian juga pada waktu itu, kalau berbicara mengenai orang haus, adalah situasi yang haus yang sedemikian rupa. Karena di sana kadang-kala ada musim kering, orang bisa harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mencari air di tengah teriknya matahari. Dan bukan hanya itu, kadang-kala bahkan ada angin gurun yang panas campur pasir yang menerjang orang-orang yang sedang mencari air. Itulah situasi lapar dan haus yang digambarkan. Orang pada zaman itu sungguh-sungguh mengalami kelaparan seperti atas, rasa haus seperti atas. Dan karena itu mereka sangat merindukan air dan makanan. Dan kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan haus seperti itu, karena mereka akan dipuaskan. Lalu apa maknanya bagi kita untuk direnungkan? Saudara, kita sebagai manusia di zaman sekarang, kita punya banyak
kesempatan untuk hidup secara daging, kita juga punya kewajiban untuk hidup secara rohani. Dan dikatakan Tuhan Yesus bahwa hidup kita itu bukan hanya tergantung pada roti saja, tetapi tergantung pada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan karena itu sesungguhnya yang dimaksud Tuhan Yesus adalah orang-orang yang dipuaskan hidupnya, yang menikmati damai sejahtera dan sukacita dalam hidup ini, walaupun hidupnya barangkali tidak istimewa, adalah mereka yang selalu punya rasa haus dan lapar terhadap kebenaran, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi kompas dalam perjalanan. Firman Tuhan itu dikatakan bagaikan terang. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah bahwa kalau orang merindukan kebenaran firman Tuhan, maka dia akan dipuaskan. Hidupnya diwarnai dengan kedamaian, ketentraman, rasa puas secara spiritual. Jadi saudaraku, sebagai orang Kristen, mari kita selalu merasa perlu akan sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan itu nutrisi bagi hidup Kristen kita. Selalu merasa haus akan kehidupan, selalu rindu akan kebenaran, rindu, haus akan roh Tuhan, supaya kita dipuaskan, sehingga hidup kita diwarnai dengan rasa tentram, damai, puas di dalam Tuhan. Hidup rohani kita sehat dan puas. Saudaraku, jangan pernah lupa bahwa hidup daging kita sama seperti hidup daging kita memerlukan nutrisi, makanan dan minuman. Demikian juga hidup rohani kita harus diisi. Karena itu mari kita selalu punya rasa haus dan lapar terhadap kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, terima kasih kepadamu, kasih Tuhan bagi kami. Tuhan tolong kami dalam hidup ini supaya kami tidak hanya mengarahkan hati pikiran kami kepada perkara duniawi, makanan jasmani, air bagi tubuh kami, tapi juga kami selalu punya rasa haus dan lapar terhadap kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati jemaat Tuhan, menolong negeri tercinta, menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan berkati.